Selamat malam Pramal semua. Hai, ketemu lagi kita. Pramal, hari ini ada Deep Blue Sea 3 ya. Mimin ingetin lagi nih, yang belum nonton Deep Blue Sea seri yang sebelumnya, bisa klik di pojok atas atau di deskripsi video ini ya. Deep Blue Sea yang ketiga ini masih nyambung loh alur ceritanya dari Deep Blue Sea 2 sebelumnya. Di film ini ada ahli biologi yang namanya Dr. Emma Collins sama timnya di suatu pulau yang bernama Little Happy Island. Mereka lagi pelajarin efek perubahan iklim pada hiu putih besar. Semua mulai kacau gara-gara ada tim ilmiah yang tiba-tiba muncul. Nyari 3 hiu banteng yang jadi objek di film sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Wow, di pembukaannya aja kita udah disambut sama 3 hiu banteng gede nih. Mereka lagi menuju ke sebuah pulau kecil yang disebut Little Happy Island. Ada sekitar 800 orang yang tinggal di pulau ini dulunya. Sekarang sisa cuma 2 orang. Yang dari tadi lagi ngevlog ini tuh si Dr. Emma Collins, guys. Di sini dia ngelanjutin kerjaan ayahnya yang udah meninggal buat ngelindungin hiu putih besar. Dia bilang hiu putih tuh rutin ke pulau itu buat berkembang biak setiap tahunnya. Ini Emma ditemenin sama Eugene Shaw, sahabat sekaligus udah kayak saudara lah sama ayahnya dia dulu. Dateng nih satu hiu yang ngedeket. Ini hiu namanya Sally. Hiu yang ngebawa mereka ke tempat itu. Berani bener ya, didorong-dorong gitu coba moncongnya. You know who she is. Don't try this at home. Tiba-tiba Emma diseruduk sama Sally sampai nabrak karang. Tangannya berdarah. Mereka harus buru-buru balik dong ya. Waterblock ini tujuannya buat penggalangan dana. Kali aja ada yang mau kontribusi amal gitu kan. Pindah ke scene lain. Ada hiu yang kesangkut di jalan nih. Ternyata itu si Bella. Masih inget kan sama Bella yang ngerusuh di film sebelumnya? Nah, dia ini Dr. Richard Lowell, si ahli hiu. Mereka mau nangkep 3 hiu lainnya, yaitu anak-anaknya si Bella yang masih hidup. Richard yakin kalau 3 hiu itu pasti ada di daerah Little Happy buat nyari makan. Ini ada Spin nih, lagi ngedit video yang tadi. Selain itu, ada juga Mia yang abis survei populasi di perairan itu. Dia bilang populasi hiu putih besar tuh menurun 6% dari tahun lalu. Tapi Emma yakin pasti ada kesalahan. Emma bilang, pembibitannya harus bisa lebih dari sekarang yang baru sampai 65%. Oh iya, 2 orang penduduk yang masih tinggal di pulau ini namanya Nandi, sama saudara laki-lakinya namanya Bahari. Malam itu mereka makan bareng sambil ngobrol-ngobrol. Dan mereka nggak tahu kalau ketiga anaknya Bella udah kelilingan di situ. Pagi itu Richard sama timnya sampai nih di Little Happy. Ternyata Richard ini tuh mantan pacarnya Emma zaman sekolah. Richard sama Lucas dikenalin sama timnya Emma. Richard ngasih tahu kalau mereka ditugasin buat nangkep 3 hiu banteng. Katanya mereka udah nyerang setengah lusin orang di sepanjang sungai Orange. Di sungai loh, harusnya kan hiu banteng gak bisa hidup di air tawar. Emma sama timnya masih susah buat percaya. Ya karena belum lihat sendiri kan. Si Richard ngajak Emma ke kapalnya buat lihat-lihat. Di situ ada otaknya si Bella yang lagi diteliti sama dia. Richard sama timnya mulai nyelam nih buat nyari hiu bantengnya. Emma juga ikut nyelam. Mia bantuin ngarahin mereka dari atas. Mereka akhirnya berpencar nyarinya. Emma kaget sekaget-kagetnya pas dia lihat ada 2 hiu putih yang mati diserang. We got a problem. Ditambah lagi, Mia ngeliat di monitor kalau ada hiu banteng yang terdeteksi. Hiu bantengnya ngarah ke salah satu anggota timnya si Richard. Brown, salah satu anggotanya Richard, nggak bisa dihubungin. Tapi nggak lama, Emma sama Richard ngeliat dia. Taunya, udah tewas itu si Brown. Badannya digeragot, tinggal setengah. Emma masih bingung. Secara Great White Shark itu kan jauh lebih besar dan lebih kuat. Dia jadi ngerasa ada yang nggak beres sama hiu-hiu banteng ini. Richard beralasan, dia juga belum tahu katanya, kalau hiu yang mau ditangkap ini tuh sebenarnya bukan hiu banteng normal. Jadi dia bilang hiu banteng jadi agresif tuh buat beradaptasi sama perubahan iklim. Buat mastiin apa si Richard omongannya selama ini benar atau enggak, Emma nyuruh Spin buat ngelacak riwayat pencarian di sinyal pelacakan GPS-nya Bella. Kan ketahuan tuh ya kemana aja gerak kapalnya si Richard.
Ini Richard sama Lucas datang buat minta tolong kerjasama. Mereka akhirnya dikasih akses buat komunikasi ke mereka. Dan Mia yang bakal mantau mereka kalau nanti ada hiu banteng yang datang lagi. Richard sama 3 orang timnya turun. Mereka mancing hiunya pakai darah-darah segar gitu. Sementara itu, di monitor mereka ngeliat ada yang aneh sama Sally. Gak biasa-biasanya dia berenang tuh di dasar, kayak lagi ketakutan. Sempet-sempetnya nih Mbak Jepang curhat kalau dia suka sama Spin. Di scene lain, si Spin nemu sesuatu yang gak bener pas lagi ngelacak GPS-nya. Nah, Mia ngasih tahu tuh kalau ada hiu banteng yang datang. Richard mau gerak sendirian, padahal teman-temannya bilang tunggu. Emma langsung siap-siap mau bantu nembak bius ke hiu bantengnya. Bisa-bisanya lo tuh hiu ngeles dari tembakan biusnya si Richard. Untung Emma berhasil nembak tepat sasaran. Tapi Richard keburu dibawa sama hiunya. Emma buru-buru nyemplung. Si Richard udah kejepit di mulut si hiu yang pingsan. Aduh, ini si Bahari masih santai mancing tuh ya. Dia nggak tahu apa-apa. Udah seneng pancingannya ada yang narik. Karena berat banget dia kira kesangkut apa gitu. Dia nyelam buat mutusin talinya. Taunya itu kailnya nyangkut di mulut salah satu hiu banteng ganas. Nandi teriak-teriak manggil Bahari karena dia ngeliat nggak ada Bahari di perahunya. Perahunya ditarik pulang sama Xiao. Pas Nandi narik jalannya, ada tangan si Bahari nyangkut di situ. Oh my god, sisa tangan segitu doang dong. Di sini mereka ngebahas hasil pencarian si Spin nih. Ternyata tadi itu Spin ngeliat kalau mereka nggak pernah nelusurin sungai kayak ceritanya Richard tadi. GPS-nya pertama kali diaktifin itu di fasilitas penelitian Akeilos. Emma juga ingat ada berita tentang itu. Dia langsung nyamperin Richard buat bongkar kebohongannya Richard. Ya Emma udah tahu kalau hiu-hiu ini tuh hasil rekayasa genetika. Mereka bukan hiu lagi, tapi udah jadi monster. Tiba-tiba ini kapal Richard ditabrak-tabrak sama hiu bantengnya nih. Marah tuh pasti karena saudaranya diambil. 2 hiu bantengnya nabrak-nabrakin kaca labnya si Richard. Udah mulai bocor. Akhirnya mereka mancing tuh 2 hiunya biar datang pakai hiu yang ditangkap tadi. Ya biar gampang nembaknya. Tapi itu hiu-hiunya kayak ngerti gitu loh kalau mereka dipancing. Pergi mereka. Semua bingung. Oke, akhirnya di sini Richard ngejelasin semuanya ke Emma. Katanya, ini tuh dimulai dari penelitian hiu mako. Ingat kan ya di film Deep Blue Sea yang pertama? Baru deh, setelah itu si Carl Duran yang bikin obat buat ningkatin kecerdasan manusia yang diuji cobanya ke hiu banteng. Pas Akeilos diledakin, Bella sama anak-anaknya ternyata berhasil selamat. Oh, berarti mereka ini yang kita lihat di akhir scene film sebelumnya ya? Sebenarnya selama ini tuh udah banyak yang nyoba nangkep Bella sama anak-anaknya. Pakai segala macam cara, tapi nggak ada yang berhasil. Abis itu Richard ngasih lihat cara kerja suar Bella. Anaknya yang berhasil ketangkep itu langsung ngerespon gitu loh. Kata Richard, kalau dia berhasil pelajarin otak Bella sama anak-anaknya ini, mereka bisa ngembangin ke manusia. Dunia bakal berubah. Emma bilang itu penyiksaan, tapi Richard bilang itu kemajuan. Tapi ya emang ada benernya juga sih. Kalau 2 hiu lagi nggak ketangkep dan mereka berkembang biak, isi laut bisa habis kali ya sama bangsa mereka. Lucas makin kesel nih sama Richard. Karena selama ini dia nggak tahu yang sebenarnya. Xiao ngelihat Lucas nyuruh kedua anak buahnya buat nyelam lagi. Tapi kali ini bawa sesuatu yang mencurigakan. Xiao mutusin buat ngawasin mereka pakai drone. Di sisi lain, Emma mau ngelaporin Richard pakai telepon satelit karena internet mati. Tapi ternyata teleponnya juga nggak berfungsi. Akhirnya dia ngikutin arah kabelnya. Wah, ternyata 2 orang ini disuruh masang alat tambang gitu di dinding pembibitan. Xiao langsung nyari Emma buat ngasih tahu. Emmanya lagi sibuk ngikutin kabel. Dan ternyata kabelnya tuh diputus. Kesel lah. Akhirnya Emma nyamperin Richard lagi. Tapi di sini Richard nggak tahu apa-apa kan. Lucas datang nyerang mereka. Dia nembakin granat launchernya ke rumah-rumah yang ada di situ. Emma sempat kepental pas nyoba kabur. Jadi kecemplung ke air. Tapi untungnya si Emma berhasil lolos. Nah, Richard ditangkap sama Shell dan Earl, anak buahnya Lucas. Abis itu dia dibawa ke kapal Tesos. Oke, mereka bagi tugas. Xiao jemput Mia sama Spin, sedangkan si Emma yang ke alat tambangnya. Di kapal, si Lucas nyuruh Richard buat milih. Tetap di kapal tapi dia harus ngumpulin ceknya atau pilih gabung sama Emma. Dan dia pilih nyemplung buat gabung sama Emma.
Pas dia lompat, I would rather die with her than the end. Tamat udah riwayat hidupnya. Tuh hiu tiba-tiba lompat nyaplok dia. Spin katanya mau ngecek keluar nih, udah aman atau belum. Ya, ini si Lucas ngajak gelut Xiao tuh ya. Spin balik, ngasih tahu kalau masih ada hiu di luar. Tiba-tiba tuh hiu udah ada di belakang dia. Mereka buru-buru naik ke atas. Di sini Spin nyempetin buat nyatain cinta dulu ke Mia. Pas udah kelar, Mia baru nyadar kalau kakinya Spin berdarah dan netes kemana-mana dari tadi. Ini kelihatannya sih udah aman, gak ada hiunya. Tiba-tiba Earls disuruh nerusin mukulin Xiao sama si Lucas kampret. Lagi seru-seru, ada hiu yang datang. Xiao langsung muter posisinya. Dia di bawah ngangkat si Earl, ngasih santapan kepala segar buat si hiu. Oke, sekarang Mia lagi diputer-puterin nih sama hiunya. Gak lama kedengeran suara teriakan dia. Rumah tempat Mia ngumpet juga ambruk. Dengan santuinya si hiu keluar dengan darah-darah dari mulutnya. Nah, Emma berhasil nih matiin alat tambangnya. Tapi dia diserang sama Shield. Shield disuruh sama Lucas buat ngebunuh dia. Udah hampir gak berdaya, tiba-tiba Shield kayak keseret gitu. Taunya itu Sally yang datang nyelamatin Emma. Pas dia nyopot itu alatnya, di belakang dia udah ada 2 hiu bantengnya. Tapi semua mundur pas Emma ngarahin alatnya ke mereka. Emma ngubungin Xiao, dia minta bantuan. They can get back. Nandi datang nih ngasih tahu kalau kapal Tesos mau kabur. Xiao langsung nyuruh Emma buat buru-buru ngeledakin alat tambangnya. Takutnya keburu diledakin sama Lucas. Ya udah, Emma minta tolong buat alihin hiu-hiu bantengnya dulu. Oke, pakai mayatnya si Earls. Setelah beberapa saat, akhirnya Emma balik nih. Dia baru dikasih tahu kalau Mia sama Spin tewas. Lucas pergi sendirian tuh ya, sambil ngasih lihat detonator buat ngeledakin alat tambangnya. Pas dia teken tuh alatnya, kapalnya meledak. Ternyata tadi si Emma nempelin alat tambangnya di situ. Perahunya tenggelam. Nah, hiu tadi yang ketangkep itu jadi kebebas. Emma nggak mau pergi dari tempat itu. Karena dia ngerasa ini tuh belum selesai. Nandi paham maksudnya si Emma. Ini tuh hiu jadi-jadian. Gak mungkin dibiarin gitu aja kan? Emma kepikiran pakai alat suaranya Bella buat mancing anak-anaknya. Ya udah, bikin rencana deh nih mereka. Jadi nanti alat suaranya bakal ditaruh di drone buat bawa mereka semua ke teluk. Bener kan tuh? Datang trio hiu jadi-jadian. there you go. Yailah, pakai segala nyangkut di jaring itu drone-nya. Xiao yang nyemplung buat ngeluarin drone-nya. Pas tuh 2 hiu sampai ke deket dia, dia nusukin panah peledak ke dua-duanya. Dan ya udah pasti, Xiao ikut buyar. Lagi sedih-sedih kehilangan Xiao, muncul lagi si Lucas. Masih hidup loh. Dia datang mau ngebunuh si Emma. Tapi si Nandi datang nolongin. Emma langsung ngambil pisau yang tadi dibawa sama Lucas. Ditusukin tuh langsung ke dadanya. Yap, sekarang sisa 1 hiu banteng yang harus dimusnahin. Emma kepikiran buat mancing si hiu ke tempat pemadat sampah. Macet dong pintunya, nggak bisa keluar si Emma. Dia nonjokin hiunya, malah dia yang kesakitan. Oke, tangan dia bisa keluar nih buat neken tombolnya. Perjuangan banget ya, susah neken tombolnya sampai harus nyelam dulu. Cerot, moncrot tuh hiunya kegencet alat pemadat sampahnya. Emma sama Nandi pergi dari Little Happy yang udah hancur lebur berantakan itu. Sally juga sempet kayak ngucapin selamat tinggal gitu ke Emma. Di akhir scene, ini mereka ngeliat ada lemari ngambang-ngambang. Pas dibuka, di dalam situ ada Mia. Ternyata berhasil selamat ya dia, pas tadi diputerin hiu.
Ya, itu tadi alur cerita dari film Deep Blue Sea 3. Wah, asli ya, seri ketiganya ini tuh mantep banget loh. Tapi sebenarnya nggak tega juga sih ya, sama hiu-hiunya harus dibunuh. Gimana menurut kalian, Pramal? Dari ketiga film, mana yang paling seru? Oke, Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.